Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yuda Hermawan ingin menceritakan kisah tentang kisah Linggau dan Dayang Tore, merupakan cerita rakyat yang berasal dari kota Lubuk Linggau. Linggau dan Dayang Tore bercerita tentang asal-usul kota Lubuk Linggau. Alkisah pada zaman kerajaan Lubuk Linggau banyak melahirkan para pendekar yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Pada masa itu, siapa yang paling tinggi ilmu kesaktiannya, maka dialah yang berkuasa. Kemampuan ilmu bela diri yang mumpuni, serta keterampilan dalam memperbuat hal-hal yang berada di luar akal sehat manusia merupakan ukuran penting sehingga seorang dihargai di tengah masyarakat. Karenanya, salah satu tujuan di hidup di masa itu adalah menguasai berbagai ilmu kesaktian, meskipun untuk mendapatkannya seseorang harus melalui berbagai rintangan serta mara bahaya yang mengancam nyawa. Seseorang di kala itu tidak akan berhenti mencari ilmu kesaktian sebelum dia tersohor berbagai pelosok karena kesaktian yang dimiliki. Tersebutlah Linggau, putra mahkota kerajaan sekaligus tokoh utama penting legenda lokal Lubuk Linggau. Linggau adalah putra kesayangan Baginda, seorang raja yang dikenal arif serta bijaksana di seantero negeri. Linggau adalah tumpuan harapan istana, penerus serta pewaris kejayaan kerajaan di Indonesia. Di luar istana, rakyat kerajaan di lembah Bukit Sulap tersebut hidup damai dan sejahtera. Mereka mencukupi seluruh kebutuhan hidup dengan mengelola serta memanfaatkan berbagai hasil yang telah disediakan oleh alam. Rakyat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita serta senantiasa merasa dinaungi oleh keluarga istana. Apalagi raja mereka terkenal sakti madraguna. Kesaktian Baginda Raja tidak hanya dikenal dalam lingkungan kerajaan. Baginda Raja ditakuti oleh para pendekar sakti yang hidup di masa itu, terutama oleh para penjahat dan perampok. Linggau dikenal mempunyai berbagai ilmu ketakasan dan kesaktian. Sedari kecil, dia telah mewarisi kesaktian sang raja serta menimba ilmu ke berbagai guru yang mumpuni. Linggau terus bertumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian mulia. Wajah rupawan menjadikan Linggau sangat disayangi oleh seluruh anggota kerajaan serta senantiasa menjadi buah bibir masyarakat. Banyak para gadis di kerajaan yang mendambakan menjadi pendamping hidupnya. Sayang seribu kali sayang, Linggau belum bermaksud menjatuhkan pilihannya pada seorang gadis. Sebagai pewaris tahta, Linggau menyadari tugas tanggung jawab kelak. Karena itu yang terpenting bukanlah segera menikah serta menjalani kehidupan berumah tangga. Tugasnya sekarang mengumpulkan banyak bekal pengetahuan sebagai calon pewaris tahta kerajaan. Berilmu tinggi, baik ilmu kesaktian maupun ilmu tentang pemerintahan. Pilihan hidup tidak secara mempersunting seorang gadis menjadikan Linggau dijuluki bujang tua. Namun demikian, julukan tersebut tidaklah menjadikan Linggau surut dari keputusan yang diambil. Dia tetap dengan sikapnya menimba banyak pengalaman serta memilih untuk tidak segera menikah. Apalagi dia banyak memiliki tanggung jawab serta tidak segera menikah, apalagi dia memiliki Dayang Tore, adik perempuannya yang cantik jelita. Kecantikan Dayang Tore tersebar sampai kerajaan tetangga. Linggau sangat menyayangi Dayang Tore. Dia sadar bahwa Dayang Tore adalah incaran setiap pemuda di kerajaan, bahkan oleh karena itu yang mereka berasal dari kerajaan tetangga tersebut. Karena itu tanggung jawabnya adalah melindungi Dayang Tore. Linggau tidak mencemaskan setiap pemuda yang ada di kerajaan. Sebaliknya, gelagat kurang baik justru muncul dari para raja dan pangeran sakti yang berasal dari kerajaan tetangga. Mereka mengincar Dayang Tore dan tentunya akan menempuh segala cara untuk dapat mempersuntingnya. Kecantikan Dayang Tore terdengar oleh seorang pendekar sakti yang bernama Si Pahit Lidah. Sesuai dengan namanya, Si Pahit Lidah memiliki sumpah yang sakti. Perkataan Si Pahit Lidah adalah kenyataan pahit bagi setiap yang mendengarnya. Siapa yang tidak suka akan merasakan akibat dari sumpah sakti Si Pahit Lidah. Linggau makin mengkhawatirkan keselamatan Dayang Tore yang ternyata tidak menyenangi Si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah berkeinginan mempersuntingnya
dan seluruh anggota keluarga kerajaan tidak merestui. Untuk menghindari si pahit lidah, Linggau pun menyembunyikan dayang tarik di dasar sungai. Linggau sengaja membuat sebuah lubuk yang dalam dengan menancapkan taring giginya ke dasar sungai. Disitulah dayang torek bersembunyi. Dayang torek selamat dari incaran si pahit lidah. Bukan hanya itu, tidak seorang pun mengetahui keberadaan lubuk persembunyian dayang torek. Masyarakat Lubuk Linggau percaya bahwa dari banyaknya lubuk yang terdapat di Sungai Lubuk Linggau, lubuk yang konon menjadi tempat persembunyian dayang torek pada zaman dahulu adalah keramat serta memiliki keanehan. Lubuk itu kecil namun sangat dalam, sampai sekarang lubuk itu dianggap sakti serta kemudian ditakuti. Masyarakat percaya bahwa dalam setiap tahun lubuk tersebut akan memakan korban. Mereka adalah para gadis berwajah cantik yang akan menemani dayang tarik dalam persembunyiannya. Banyak yang membuat lubuk tersebut adalah linggau, maka lubuk tersebut dinamakan Lubuk Linggau. Lubuk itu berada tepat di bawah jembatan yang terletak di Dusun Linggau, Kelurahan Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Lubuk tersebut kecil dan dalam serta air di atasnya sangat tenang. Tidak pernah ada batu yang menutupi lubuk tersebut. Pada zaman dahulu, daerah di sekitar lubuk tersebut dikenal dengan nama Dusun Linggau. Sekarang menjadi nama sebuah kota, yaitu Kota Lubuk Linggau. Cerita rakyat tentang Lubuk Linggau dan dayang tarik ini kaya akan nilai sejarah, budaya, dan makna yang dipercaya oleh masyarakat Lubuk Linggau. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari asal-usul nama Kota Lubuk Linggau, tetapi juga mencerminkan beberapa nilai penting seperti kesetiaan, keberanian, dan tanggung jawab seorang kakak dalam melindungi adik perempuannya dari ancaman. Nilai budaya dan pesan moral dalam cerita ini adalah cerita Linggau dan dayang tarik ini memuat nilai-nilai. Yang pertama itu keberanian dan tanggung jawab. Linggau menunjukkan keberanian dan tanggung jawabnya sebagai kakak dengan melindungi dayang tarik dari ancaman si pahit lidah. Yang kedua itu penghormatan pada tradisi. Masyarakat Lubuk Linggau percaya bahwa lubuk yang dibuat oleh Linggau memiliki kekuatan mistis dan karenanya dianggap keramat. Keyakinan ini mencerminkan penghormatan terhadap alam dan sejarah setempat. Pengorbanan. Keputusan Linggau untuk menjaga adiknya tanpa mempedulikan julukannya bujang tua menunjukkan pengorbanan pribadi demi keselamatan orang lain yang dicintainya. Yang terakhir yaitu dampak pada keluarga dan masyarakat. Cerita Linggau dan dayang tarik ini menjadi pengingat bagi masyarakat Lubuk Linggau tentang pentingnya menjaga hubungan antara anggota keluarga dan selalu melindungi satu sama lain. Dalam keluarga atau masyarakat saat ini, kisah ini sering dijadikan contoh tentang cinta kakak terhadap adiknya, tanggung jawab, serta menjaga martabat keluarga. Cerita ini mungkin membuat masyarakat di sekitar lebih menghormati nilai sejarah dan kepercayaan lokal. Misalnya, mereka lebih berhati-hati ketika berada di dekat sungai dan lubuk yang dianggap sakral. Selain itu, legenda ini juga mempererat kebersamaan masyarakat melalui acara budaya atau ritual lokal yang berkaitan dengan asal-usul Lubuk Linggau. Inspirasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu legenda ini mendorong masyarakat untuk menjalani nilai keberanian, tanggung jawab, dan penghormatan pada budaya dan leluhur. Banyak keluarga yang mungkin mengisahkan cerita ini pada anak-anak mereka untuk mengajarkan arti penting dari rasa hormat dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, serta bagaimana tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur dari leluhur. Cerita ini juga bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda Lubuk Linggau agar tetap menjaga warisan budaya, melestarikan kisah-kisah lokal, dan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai panduan dalam membangun kehidupan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang Lubuk Linggau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.